Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya mempunyai 2 lembar kertas ini, kalau saya harus melepas, memberikan kepada orang lain, saya biasanya milih yang pertama ini. Tetapi kalau saya ditanya mau yang mana, orang mau memberi kita, maka saya pasti akan memilih ini. Sikap manusia, sikap yang selalu menunjukkan bahwa itu adalah suatu keinginan di bawah sadar untuk mengumpulkan, untuk menggenggam, untuk mempunyai semuanya. Tetapi ada juga bahwa mungkin segini, tetapi nilainya sangat tinggi. Orang-orang yang jarang memegang uang, orang-orang yang hidupnya setiap hari selalu kelaparan, orang-orang yang hidupnya tergantung kepada kemurahan orang lain karena mungkin difabel, karena mungkin tidak bisa lagi bekerja, karena mungkin segala kekurangan di dalam hidupnya, maka selembar ini pun sudah berarti bagi hidupnya. Orang yang kadang-kadang hidupnya berlimpah dengan kekayaan, ini juga tidak ada apa-apa. Padahal ini adalah angka tertinggi dari mata uang negara kita. Karena ternyata dia punya berjuta-juta seperti ini. Sehingga 1 lembar ini tidak ada gunanya. Apalagi ini. Bagi orang yang tidak punya, ini sudah berharga. Apalagi yang seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang seorang janda miskin dan orang-orang kaya yang memberikan persembahan dalam kotak persembahan di rumah Tuhan, yaitu di bait Allah, di tempat-tempat ibadat, karena di situ biasanya ada kotak derma. Orang-orang kaya, mereka dengan enak saja melempar ini dalam kotak derma itu. Karena mereka mempunyai berjuta-juta lembaran seperti ini. Maka 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sampai bahkan 10 lembar. Tidak ada gunanya. Karena tidak terasa bagi mereka. Karena itu adalah hanya sebagian kecil dari kekayaannya. Tetapi bagi janda miskin itu yang memberi 2 peser, mata uang yang kecil, dia memberikan dengan malu-malu karena hanya 2 peser. Tetapi bagi dia itu adalah uang hidup pada hari itu. Tidak tahu lagi dia nanti dia mau makan apa. Tidak tahu lagi nanti dia akan menghidupi anaknya atau cucunya dengan apa, tetapi dipersembahkan di kotak persembahan. Jumlahnya kecil, tapi karena dia hanya mempunyai 2 peser itu, maka itu menjadi seluruh hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, suatu kepasrahan diri kepada Tuhan itu membuat kita semakin rendah hati. Apa yang diberikan Tuhan saya syukuri. Bahkan mungkin saya tidak diberi apa-apa nanti secara materi tentu saja. Tetapi di situ saya tetap bersyukur, Tuhan, Engkau memberi saya persahabatan bagi orang-orang di sekitar saya. Tuhan, Engkau memberi saya makanan yang diberikan lewat orang lain. Tuhan, Engkau memberi saya rezeki di mana ada orang yang masih mempekerjakan saya di hari ini. Maka syukur itu akan memenuhi hidupnya, sehingga dia tidak memegang seluruh itu dalam dirinya, melekat kepada harta duniawi, melekat kepada apa yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan hidup, yaitu bersatu dengan Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sangat jarang orang itu menggunakan keuangannya ini untuk
memperhatikan orang lain, tetapi kebanyakan adalah dipegang, digenggam. Tetapi janda itu seluruh genggamannya dilepaskan, walaupun genggaman hanya 2 peser uang, tetapi dia memberikan seluruh dirinya. Suatu hari ada orang yang bagi saya sangat mengesankan. Dia seorang guru atau katekis yang juga mengajar di SMP saya, guru agama. Dia tiap hari karena mengetahui bahwa ada satu siswa yang tidak bisa membayar sekolah. Padahal di negeri hanya sedikit SPP-nya kecil, tidak mahal. Tetapi dia pun mengalami kesulitan itu. Maka guru itu selain dia memberikan juga pelajaran, dia pun membantu siswa itu untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Anak itu tidak semangat sebetulnya melanjutkan sekolah, tetapi karena diberi kesempatan, kemudian dimotivasi, maka dia pun menjadi penuh kegembiraan. Guru yang hanya guru honorer, bukan guru pegawai negeri, yaitu guru agama Katolik, yang di situ kita tahu berapa guru honorer berdasarkan jam kerja atau jam mengajar, itu hanya sedikit sekali. Bahkan ketika saya sekolah di sekolah negeri dulu, itu beberapa kelas dikumpulkan jadi satu untuk menutup supaya satu pelajaran itu bisa ada paling tidak 7 atau 10 siswa. Dan dengan segala kekurangannya, guru itu akhirnya memberi semangat kepada siswa yang Katolik yang kesulitan membayar SPP. Saya merasakan bagaimana ibu guru itu sungguh-sungguh tulus membantu teman saya tadi. Dan kemudian orang itu pun menjadikan penuh semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Tidak tahu sekarang saya di mana guru itu dan juga siswa yang dibantu. Tetapi saya ingat bahwa mereka semua itu adalah lambang Tuhan atau gambaran yang diceritakan Tuhan tadi. Memberi dari segala kekurangannya supaya orang lain bisa tegak berdiri menyongsong masa depannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.